Bismillahirrahmanirrahim. Cara bisa membaca kitab kuning itu pertama kali itu menguasai satu kitab dulu, nggak usah banyak-banyak. Jadi satu kitab dulu kuasai. Dan yang panjenengan kuasai nggak usah langsung belajar kitab-kitab besar. Panjenengan bawa kitab-kitab semacam ini. Kalau masih pelatihan jangan kitab-kitab besar, salah. Kalau pelatihan itu kitab-kitab kecil, itu namanya pelatihan. Semisal ya, ini ada kitab kecil misal. Ini ada kitab Safina. Ini ada kitab Safina, sampai pelajari. Kemudian kamu memberi makna. Mungkin buka. Mungkin maknanya berbahasa Jawa atau mungkin maknanya berbahasa Indonesia. Terserah. Kalau mungkin kamu kalau bisa bahasa Jawa silakan. Bismillahi kelawan nyebut asmane Allah, Ar-Rahmani kang paring nikmat kelawan gede-gedene nikmat, Ar-Rahimi tur kang paring nikmat kelawan lembut-lembute nikmat, Alhamdu utawi puji, terserah. Tapi kalau kamu nggak bisa bahasa Jawa, bisa panjenengan langsung pakai bahasa Indonesia seperti ini. Bismillahi dengan menyebut nama Allah, Ar-Rahmani yang maha pengasih, Ar-Rahimi lagi maha penyayang, Alhamdu segala puji lillahi bagi Allah, Rabbil alamina yang mengatur semesta alam, wabihi dan kepada Allah, nasta'inu kita minta pertolongan, ala umuri dunia atas perkara-perkara dunia, wadini dan agama, wassalat terus dimana nih dulu mungkin untuk sementara bagi panjenengan yang belum bisa, mungkin ada guru pembimbing. Seperti contoh panjenengan ngikut WA saya di 081228032825. Nanti ada panduan dari saya. Nggak usah kita bisa dulu. Kalau masih latihan kita kecil. Panjenengan cari terus setoran sama saya. Makanya di Facebook saya itu ada dua. Ada kalanya Facebook ngaji kilatan nahwu sorof lugot, sudah ikut. Kemudian ada ada WA ya, bukan Facebook. Ada WA grup setoran materi arba'in, sudah punya? Nanti sistemnya panjenengan setoran. Jadi panjenengan membaca setoran lewat itu. Jadi jangan menunggu saya hadir. Paham? Jangan menunggu saya hadir di depan panjenengan, tapi panjenengan setoran, dicari sendiri. Siap ya? Nanti sementara itu ada kamus-kamus itu dibuat nyari, atau mungkin panjenengan di sekarang ini subhanallah, sekarang internet ini luar biasa. Di sana kan ada PDF terjemahnya enggak? Nanti diciplak dulu sementara. Ustadz katanya kalau belajarnya lewat media sosial karena katanya syaitonun, katanya gurunya setan. Gurunya setan itu bila mana tidak ada pembimbing. Wong saya tengok-tengok ada yang bimbing panjenengan gini. Ya tidak lah. Belajar di internet, belajar di artikel-artikel, belajar di YouTube itu dikatakan gurunya setan bila mana tidak ada yang mengarahkan. Jadi ngerti-ngerti sampai belajar, ya wes. Nanti guru kamu iblis, akibatnya yang dibuka itu toh malah situs-situs pornografi, ya, video-video porno. Nah itu namanya gurunya setan. Gara-gara tidak ada yang mengarahkan, tidak ada yang membimbing. Makanya kalau anak kecil itu biasanya tak larang ke HP. Ini ada anak kecil nggak boleh. Kamu HP enggak? Nggak boleh. Nanti tidak terarah. Tapi kalau umurnya sudah mungkin 17-18 ke atas, biasanya akalnya udah agak normal, bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Namanya kalau dia itu melakukan perkara yang salah, ya dia sudah siap semuanya, sudah siap dihisab kelak di akhirat, dan sudah siap mereka itu mempertanggungjawabkan apa yang mereka amalkan. Jadi pelatihan dulu. Setelah latihan nanti dipadukan dengan sistem saya. Seperti yang saya sampaikan, materi saya ini
sedikit, sedikit, nggak banyak. Sudah sering saya katakan, materi saya ini cuma 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cuma 10 materi toh. Jadi belajar namu sorab itu nggak harus banyak-banyak. Kalau masih pelatihan semacam ini nggak usah banyak-banyak. Setidaknya kamu harus menguasai tanda-tanda kalimat. Ya. Nah, yang pertama itu memahami tentang kalimat dan tanda-tandanya. Kalau sampai sudah menguasai kalimat dan tanda-tandanya, insya Allah lah. Tanda-tanda kalimat isim ada 7. Tanda-tanda fi'il madhi apa? Patut tak tanis sakinah. Tanda-tanda fi'il mudhari kemasukan huruf mudhari'ah. Tanda-tanda fi'il amar menunjukkan makna perintah dan patut yang muannas mukhatabah. Tanda-tanda kalimat huruf tidak patut, tanda-tanda kalimat isim dan fi'il. Cuman itu materi pertama, cuman itu kamu harus menguasai tanda-tanda dulu. Kalau kamu nggak bisa menguasai tanda-tanda itu, kamu tidak hafal, bagaimana kau akan menjelajah? Menjelajahnya itu setidaknya kamu harus punya tulisan, kemudian hafal, kemudian praktek. Praktek itu seperti contoh gini. Bismillahirrahmanirrahim, kalimat huruf j, sebab tidak patut tanda-tanda kalimat isim dan fi'il. Ismi kalimat isim, sebab huruf j, mudhof dan j. Allahi kalimat isim, sebab al dan j. Ar-Rahmani kalimat isim, sebab al dan j. Ar-Rahimi kalimat isim, sebab al dan j. Alhamdu kalimat isim, sebab al dan musnad ilaih. Lillahi lam kalimat huruf j, sebab tidak patut tanda-tanda kalimat isim dan fi'il. Allahi kalimat isim, sebab huruf j, al dan j. Rabbil alamina, Rabbi kalimat isim, sebab mudhof dan j. Al alamina kalimat isim, sebab al dan j. Wa bihi wawu kalimat huruf athof, sebab tidak patut tanda-tanda kalimat isim dan fi'il. Ba kalimat huruf j, sebab tidak patut tanda-tanda kalimat isim dan fi'il. Ha kalimat isim dhamir. Nasta'inu kalimat fi'il mudhari, sebab kemasukan huruf mudhari. Terus jelajah terus nyampe kata. Pertama kali itu kalimat dulu, dikosek dulu. Yang mempunyai tanda-tanda kalimat ini, kalimat isim mu'rab, kemudian fi'il secara mutlak, kemudian kalimat huruf. Kalau yang mabni tidak, adapun mabni tidak patut tanda-tanda kalimat isim. Khusus isim mabni tidak bisa dimasuki alamatnya isim. Jadi ada contoh huwa, semisal huwa qaimun, huwa dia qaimun sedang berdiri, huwa dia qaimun sedang berdiri. Pada lafaz huwa qaimun ini, huwa kalimat isim dhamir, nggak perlu ditambahi sebab. Ya boleh zaman bilang gini, huwa kalimat isim dhamir, sebab atau tanwin, lho kok huwa kok ditanwin. Huwa kalimat isim dhamir, sebab musnad ilaih, nggak usah diberi tanda. Jadi dihafal. Ada berapa isim yang mabni? Ada 7. 10. Isim yang mabni ada 10. Isim dhamir, isim isyarah, isim mausul, isim istifham, isim syarat, isim fi'il. Isimnya la berupa mufrad, munada mufrad alam, munada nakirah maksudah, kemudian adat murakkab. Jadi pertama kali jelajah dulu tentang kalimat ini dijelajah dulu, dihafalkan, kemudian dipraktekkan. Praktek terus. Kadang-kadang ada orang nih, Jurumiyah katam, Safi apa itu Imriti katam, Alfiyah mulak wale, Ibnu Aqil pernah ngikuti juga nyampe membaca Hasyah Sobuan ya.
4 juz juga pernah khatam. Tapi kalau dia praktek di kosakata, ditanya tidak bisa jawab, ya zong ini namanya. Itu sama saja ada seorang lulusan SMK di bidang teknologi permesinan, kemudian disodorin mobil, dia bingung, itu nggak bisa. Paham kan? Tim? Apa manfaat sampai belajar nahwu sorof lughat? Kemudian setelah itu sampai nggak bisa baca kitab. Wong tujuan awal itu orang belajar nahwu sorof lughat itu bukan untuk ngecipres. Kalam adalah huwalakil murakabul mufidu bil wad'i wa aksamuhu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'ali ma'nan fal ismu yurafu bil khafdi wa tanwini wa dukhul alif wal lam. Tidak untuk ngecipres seperti itu. Belajar nahwu sorof lughat itu untuk dipraktekkan. Sebagaimana orang yang punya ilmu tujuannya untuk dipraktekkan. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Banyak orang ngecipres, aku percaya Allah dan di hari akhir, tapi kenyataannya dia di dalam hati tidak ada pergerakan akan Allah dan Rasulnya dan hari akhirnya. Makanya orang-orang semacam ini orang munafik. Orang munafik itu orang yang punya ilmu tapi tidak mau mengamalkan ilmunya. Kita punya nahwu sorof lughat, ngaji sampai bertahun-tahun, kenyataannya prakteknya nggak ada. Di sini ini kami menyodorkan sistem arba'in dalam rangka untuk memperbanyak praktek dengan cara lisan. Apa kalimat? Ucapan yang satu. Ada berapa kalimat? 3. Sebutkan. Isim, fi'il, huruf. Apa isim? Fi'il. Pekerjaan. Huruf. Tanda-tanda kalimat isim ada? 7. Sebutkan. Sini. Nah, hati-hati. Jadi apa? Praktek. Mana kitab kamu? Mana buku kamu? Malah penonton setia. Jadi praktek diperbanyak. Praktek mungkin secara tulisan seperti ini tulisan. Bismillahirrahmanirrahim, kalimat huruf jar sebab tidak patut tanda-tanda kalimat isim dan fi'il. Mabni sebab tidak bisa berubah. Mabni kasroh. Mabni sebab tidak bisa berubah. Mabni kasroh. Ta'alluq pada abdati faedahnya isti'anah. Ini berbentuk tulisan. Nanti ismi juga gitu ditulis. Ismi kalimat isim sebab huruf jar mudhof dan jar murab sebab bisa berubahnya ismu isma ismi. Ini kalau kamu nulis kalau lama, kalau bisa nanti ada laptop apa itu dia apa di koplaster sehingga kamu setelah pulang dari sini 40 hari kamu punya kenang-kenangan. Kalau bisa sih dilanjut di sini ini, kalau model di sini ini kalau sudah umur 13 tahun ke atas gratis, belum bayar. Keren. Nah gendut minta no duit, besok jajan mangewu, sore jajan mangewu. Dan nanti gratis sih kayaknya bangkrut, ya nggak? Keren. No. Tapi nasi kecil kan nggak mungkin jajan. Sehingga gratis. Yang terpenting itu sungguh-sungguhnya. Nanti kalau sudah liye 40 hari sampai sudah liye, nanti panjenengan cukup apa langsung praktek. Setiap hari praktek terus membaca kitab terus. Aduh, Pak Yai, masa Pak Yai 1 tahun bisa alim Pak Yai. Kalau nggak bisa lah terus kenapa? Aku malah gumun aku. Saya itu malah heran loh, ada santri mondok 1 tahun loh nyampe nggak ngalim, saya heran kan. Lah di pondok ini ngapain? Tidur, masak, makan, tidur lagi, masak. Setiap hari menjadi pendengar setia. Jadi seorang kiai duduk. Ini saya tidak jelek-jelekin siapa-siapa, saya jelek-jelekin saya sendiri. Ada kiai duduk, kemudian ada kiai baca Bismillahirrahmanirrahim, faslon
Fi syuruti sholati faslun fasal fi syuruti sholati di dalam syarat-syarat sholat asyartu syarat ma itu barang yatawaqafu yang menjadikan alaihi pada syarat sihatu sholati sahnya sholat walaisa dan tidak ada ma minha dari sholat wa quddimat dan didahulukan asyurutu syarat alal arkani mengakhirkan rukun li annaha karena syarat aula lebih utama bitaqdimi dengan didahulukan ini satu. Ada seorang kiai membaca menerangkan kemudian santrinya menjadi pendengar setia semua. Wak selesai toh wallahu a'lam bishawab ditutup. Setelah itu ya santri ya pelencar ke kamar masing-masing tidur. Nggak ada oret-oretnya, nggak ada setorannya, nggak ada deteksi kitabnya. Akibatnya ya memang 1 tahun nggak ngalem. Positifnya jadi pendengar setia itu seperti sampean nonton konser dangdut itu. Nonton apa? Nonton Peter Pan apa? Nah ono itu artis-artis joget nih. Itu kan pesertanya banyak ya. Kenapa mereka bertahun-tahun goblok terus ya? Lah bisanya cuman juga sementara biduannya di atas ini ya menghadirkan diri pada akhirnya sing payu ya biduannya terus. Coba seumpamanya semua itu pengunjung itu penonton itu semuanya mempraktekkan semua. Mempraktekkan semua, aku yakin jadi penyanyi kabeh. Lah kenapa coba penyanyi cuma itu saja? Jawabannya pendengar setia, penonton setia. Lah kita orang ini santri mondok di pondok pesantren jangan ketipu. Jangan ketipu dengan adanya hal yang semacam itu panjenengan malah jadi pendengar setia terus. Sampai harus action membaca, menghafalkan, praktek ilmu, mendeteksi kata, menerjemah. Kalau perlu santri mondok 1 tahun karya tulisnya itu ada sekitar 750 karya tulis. Caranya seperti itu. Sampai ikan mondok 1 tahun 2 tahun nggak punya kamus. Nah terus cara kamu menjelajahi kitab gimana coba ya Allah? Udah pernah mondok? Belum. Kalau belum ya wajar. Ada santri mondok itu udah 5 tahun nggak punya kamus. Ini sama saja ada seorang tukang kayu. Dia nggak punya gergaji. Coba gimana coba? Habis disuwuk. Belok itu pengen disuwuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bing salah bing brak gendak kemudian jadi belah gitu kan enggak itu. Harus digaji. Gajinya ilmu kitab itu kamus. Harus punya kamus. Kemudian di waktu pengen membentuk, kalau kepingin canggih, caranya ya gunakan media sosial. Media sosial HP ini sangat penting. HP ini dimanfaatkan. Bukannya pengurus nemu santri bawa HP kemudian dirampas dan keprui dipaluni lho mbae bondone sapa iku dipaluni. Miliknya santri itu titipan orang tuanya yang dikembalikan ke orang tuanya, hukumnya haram. At-ta'zir bil mal hukumnya haram. Bondo mbok keprui lek dosa. Jangankan ngeprui, ada seorang guru jengkel sama muridnya diwaplok ceplok, itu saja haram. Liku anake sapa sampean keprui rek, nggo gawe latih tinju Ustaz-ustaz rampung mulang santri ahli gelut. Enggak seperti itu. Ngampleng santri, ngampleng murid itu harus izin kepada orang tuanya. Makanya semuanya ada murid ngampleng kiai ini, kemudian orang tuanya melaporkan, enggak salah orang tuanya. Kecuali sudah mendapatkan izin, Pak Yai monggo panjenengan gila wentah putra kula panjenengan napak-napake monggo jenengan pecel jenengan jadikan kuah jenengan godhog monggo enggak masalah. Itu saja menurut syariat. Mukulnya itu harus mukul litarbiyah lita'adub. Mukulnya itu mukul ta'adub. Mukul ta'adub itu seperti contoh din kamu kok ndablek kok din ya Allah dipejetin kupinge iki lho gen didililang karena di kuping ini kan ada telinga menuju otak. Pejetin aja.
Jadi kalau jewer santri itu dimejetin, ora kok wak hampir kuat lah bang kabeh dosa. Apalagi nyampe ngapa siapa dipuapruki ning lapangan dipamerke lu mangsane nek wis iso ngono kuwi jagoan. Haram. Weh Ustaz, haram. Sampai ngono piye? Makanya orang pinter-pinter muridnya sampean guru-guru dicabut keberkahannya. Kalau haram ya haram, jangan ditawar. Jangankan itu anak orang, anaknya sendiri itu loh haram. Gak boleh anaknya sampean diablek sampean wajib. Pernah gawe jetosan pelatihan jetosan bapakmu? Gak pernah. Itu gak boleh. Anak kok dibuat latihan tinju gitu. Haram, gak boleh. Paham kan? Jadi yang terpenting itu panjenengan berlatih semacam ini. Sehingga kalau sampai wis dulu silakan lah bawa HP silakan. Nanti setorannya lewat WA group. Dipotret, hasilnya dipotret. Paham Kang Soki? Nanti coba ini dikoreksi, set. Koreksinya materinya seperti ini tadi. Deteksinya pertama kali kamu tunjuk kalimat apa, sebab apa, murab apa mabni, sebab apa, berubahnya bagaimana gitu. Jadi pertama kali kamu deteksi kalimat apa, sebab apa. Kalau sudah selesai, kemudian kamu tunjuk itu murab apa mabni. Murab apa mabni, sebab apa. Kalau sudah kamu tunjuk lagi namanya i'rab apa, kemudian sebab apa, alamat-alamatnya apa. Kemudian kalau sudah kamu tunjuk, ngerti, kemudian kamu tunjuk itu makrifat atau nakirah. Kalau sudah kamu sebut itu sebutnya apa, lalu binanya apa, kemudian mandinya bagaimana, lalu kiasnya bagaimana, kemudian kamu menyelusuri apa, kias istilahi, kemudian kias lugawi, kemudian iklal. Ini di sini ini untuk yang ini mandinya apa ini sampean menguasainya pada masalah wazan fi'il. Kalau panjenengan menguasai ini, menguasai kalimat, alamat-alamatnya, murab mabni, i'rabnya apa, ma'rifat nakirah, sigot, bina, madi, kias lugawi, kias lagi iklal, selesai sudah peralatan yang akan kamu gunakan untuk kau jadikan meja kursi, kau jadikan rumah mewah, mobil yang bagus bisa. Yang terpenting itu ini. Selama sampai mampu menjelajahi ini selesai, tidak harus sampai hafal imriti, tidak harus sampai hafal alfiyah. Seumpamanya hafal imriti, alfiyah itu hanya sekedar untuk mengingat-ingat saja. Kalamuna ladun mufidun kasakim wasmun wafi lun summa harfunil kalim wahidu kalimatun wal qawlu aqwa kalimatul dan lain sebagainya. Nanti jelajah terus. Paham ya? Tadi malam udah saya terangkan masalah apa? Masalah ma'rifat nakirah. Sekarang saya bahas tentang sigot. Sigot itu bentuk kata yang namanya sigot. Apa sigot? Bentuk kata. Apa sigot? Bentuk kata. Sigot itu bentuk kata. Jadi kalau sampean ada ismi semisal ya, ismi kalimah isim sebab huruf jar mudhof sebab huruf jar mudhof dan jar murab sebab bisa berubahnya ismi, kemudian i'rabnya jar sebab kemasukan huruf jar, alamatnya kasroh sebab isim mufrad munsharif, ma'rifat
sebab mudhof pada isim makrifat. Setelah nyebut ini kemudian sampai nyebut sigot. Sigotnya sigot apa? Kalau itu sigot masdar namanya. Sigot itu ada dua, ada kalanya jamid, ada kalanya mustaq. Jamid itu tidak dikeluarkan dari lafaz lain. Jadi jamid itu tidak dikeluarkan dari lafaz lain, itu namanya jamid. Kalau mustaq dikeluarkan dari lafaz lain. Jamid itu lafaz yang berdiri sendiri, namanya jamid. Contoh, Allahu. Sampai buat contoh, Allahu. Allah ini berdiri sendiri. Sebelum ada kata-kata itu sudah ada Allah. Makanya saya nggak setuju kalau Allah itu dari kata ilahun dimarifatkan dengan al menjadi Allahu. Nggak cocok ya. Walaupun ada kitabnya, Kitabul Mu'in itu ada. Wallahu ismu dzat mustaqun min ilahin mu'arrafun bil al. Jadi ada seorang musannif mengatakan Allahu itu dari kata ilahun dimarifatkan dengan al menjadi Allah Allahu. Lalu ditafsir menjadi Allahu. Saya nggak setuju sih. Karena ini ada hubungannya dengan Allah. Allah itu ya Allah asli dari sana, itu namanya jamid. Paham jamid? Apa jamid? Yang tidak dikeluarkan dari lafaz lain. Tidak dikeluarkan dari lafaz lain. Allahu insanun, insanun manusia, farosun jalan. Ini juga tidak dikeluarkan dari lafaz lain. Kalau nama barang namanya dzat, kalau nama pekerjaan namanya makna. Jadi jamid itu ada kalanya jamid dzat, ada jamid makna. Jamid dzat itu adalah nama barang. Nama barang. Kalau makna nama pekerjaan. Nama pekerjaan terkenal dengan sebutan masdar atau mustaq minhu. Masdar, saudara itu artinya itu saudara itu keluar. Nak masdarun itu tempat keluar. Jadi masdar itu tempat produksinya kata. Bahasa Arabnya mustaq minhu atau masdar. Itu aja istilah. Sampai buat contoh gini. Darbun. Tak. Ini apa ini? Darbun. Pukulan. Pukulan ini bisa mengeluarkan lafaz banyak. Contoh. Tak. Apa yang dipukul? Yang dipukul papan tulis. Namanya? Yang dipukul namanya isim maf'ul. Yang memukul namanya isim fa'il. Tempat memukul namanya isim makan. Waktu memukul namanya isim zaman. Barusan saja memukul namanya fi'il mudhari. Tadi dia memukul namanya fi'il madhi. Pukullah namanya gitu. Sangat memukul namanya amsilah mubalaghah. Lebih memukul namanya af'al tafdhil. Lah ini berawal dari masdar. Masdar ini bisa mengeluarkan, melahirkan banyak kata. Di antaranya ya, yang dikeluarkan oleh masdar ya. Di antaranya yang dikeluarkan oleh masdar. Yang pertama, fi'il madhi. 2, fi'il mudhari. 3, fi'il amar. 4, masdar mim. 5, masdar sulasi mazid. Masdar rubai mazid. Kemudian isim fa'il, kemudian isim maf'ul, kemudian isim zaman,
kemudian isim makan, kemudian isim alat, kemudian sifat musyabbahah, kemudian amfilah mubalaghah, kemudian af'al tabdil, kemudian af'al tabdil. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ini yang dikeluarkan apa? Masdar ini bisa mengeluarkan apa itu lafaz-lafaz sebanyak ini. Jadi inti kata mustaqminhu ini ada 14. Paham? Jadi nanti kalau sudah ngerti ya, sigotnya masdar, setelah memahami sigot kemudian bina. Binanya bina apa? Bina nakis wawi. Kemudian mandinya bagaimana? Mandinya sama. Kiasnya bagaimana? Dikias. Dan seterusnya. Mungkin ada yang tanya kan? Ada yang tanya kan? Ini adalah materi yang wajib panjenengan mampuni, materi wajib dihafal. Kalau kesampaian, kalau kamu ini hafal materi 10 ini, dan mampu mempraktekkan, selesai sudah. Ini kalau saya terangkan tenangan tuh 1 hari selesai saya. Dari pagi sampai malam selesai asli, cuman saya gaya itu artinya santai aja nih. Kayak tindo maling. Radin, itu saja sampai banyak yang nggak tahu toh. Udah tulis dulu.